Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sina dengan NPM 230510. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 dengan jawaban yang detail. Yang pertama, saya akan menjelaskan nomor yang A, yaitu berapa harga jual per botol dan harga dan biaya variabel per botol pada produk tersebut. Yaitu kita ketahui bahwa titik BEP dengan kuantiti yaitu sebesar 400 botol dan penjualan atau total revenue atau total menerima sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya total cost atau TC sebesar 6 juta rupiah juga. Selanjutnya ada fixed cost yaitu atau VC atau FC sebesar 4 juta. Maka langsung ke dalam soal yang A, yaitu kita tentukan. Yang pertama kita jawab yang harga jual per botol dengan rumus TR sama dengan P kali quantity. Langsung maka kita masukkan yaitu TR nya sebesar 6 juta rupiah sama dengan price nya belum diketahui kali 400 karena kuantitinya yaitu sebesar 400. Oke, selanjutnya maka kita pindahkan yang tadi 400 itu kepada yang 400 ini kami pindahkan sebelah sini karena ini pengkalian, jadi pindah ke sebelah sini menjadi pembagian. Jadi P sama dengan 6 juta dibagi 400. Nah, hasilnya P sama dengan 15.000 per botol. Selanjutnya menghitung biaya variabel per botol, yaitu dengan rumus TC sama dengan FC plus TFC. Maka kita masukkan angkanya yaitu TC 6 juta dan sama dengan 4 juta. FC nya kan 4 juta, kita masukin 4 juta dan plus TFC nya kita belum ketahui, maka 4 juta ini pindah ke sebelah sini. Dan selanjutnya yaitu TFC sama dengan 6 juta dikurangin 4 juta, hasilnya 2 juta. FC sama dengan TFC dibagi kuantiti, maka dari itu TFC nya kan 2 juta, kuantitinya 400. Nah, jadi segini. Selanjutnya dengan hasil yaitu sebesar 5.000 per botol variabel costnya. Jadi kesimpulannya untuk harga jual per botolnya sebesar 15.000 per botol dan biaya variabel per botolnya sebesar 5.000 per botol. Nah, oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor yang B. Jangan pertanyaan berapa laba atau rugi yang diperoleh perusahaan jika memproduksi sebesar 1000 botol. Baik, di sini kita ketahui dengan yang pertama kita cari total pendapatan dengan rumus TR sama dengan harga jual per botol dikali jumlah botol. Maka itu dengan kita masukkan angkanya yaitu sebesar 15.000 dengan harga jual per botolnya dikali 1000 botol. Nah, TR sama dengan hasilnya sebesar 15 juta per botol. Selanjutnya kita menghitung biaya variabelnya yaitu dengan rumus TFC sama dengan FC kali quantity. TFC sama dengan variable costnya sebesar 5.000 dikali 1000 sama dengan hasil 5 juta rupiah.
Maka dari itu kita menghitung totalnya, total biaya. Total cost sama dengan FC ditambah TFC, dan TC sama dengan FC nya tadi kan 4 juta. 4 juta ditambah 5 juta nih TFC. Nah, maka dari itu hasilnya TC sama dengan 9 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita menghitung laba atau rugi. Nah, sama dengan rumus laba atau rugi sama dengan TR dikurangin TC. TR nya sebesar 15 juta rupiah, maka saya masukkan dikurangin TC nya sebesar 9 juta rupiah, maka dengan hasil 6 juta rupiah. Dengan kesimpulan bahwa perusahaan diketahui mendapatkan laba sebesar 6 juta rupiah apabila perusahaan memproduksi sebanyak 1000 botol. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang C, yaitu dengan pertanyaan, manajer pemasaran mengusulkan sebuah kampanye iklan digital untuk meningkatkan brand awareness. Kampanye ini diperkirakan menambah biaya tetap sebesar 2 juta rupiah. Namun ia sangat yakin kampanye ini dapat meningkatkan volume penjualan sebesar 30% dari target penjualan awal, yaitu sebesar 1000 botol. Sebagai manajer, apakah saya akan menyetujui usulan tersebut? Berikan jawaban Anda disertai dengan analisis perbandingan laba sebelum dan sesudah usulan kampanye tersebut. Baik, selanjutnya ini jawaban nomor 2 yang C. Dengan rumus menghitung sebelum kampanye dengan produksi 1000 per botol. Dengan rumus TR harga jual dikali kuantiti. Harga jualnya yaitu sebesar 15.000 yang tadi udah jelaskan, dikali 1000, maka hasilnya sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya total cost sama dengan ini rumusnya, yaitu FC ditambah TFC, yaitu FC sebelumnya kan 4 juta dan TFC nya yaitu sebesar 5 juta, maka sama dengan 9 juta rupiah. Nah, maka dihitung labanya yaitu sama dengan 15 juta dikurangin 9 juta sama dengan 6 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita hitung setelah kampanye adanya tambahan fixed cost sebesar 2 juta. Nah, maka kita hitung fixed cost baru. Ya, rumusnya dengan fixed cost sebelumnya ditambah fixed cost tambahan, yaitu kita ketahui fixed cost sebelumnya kan 4 juta, yaitu 4 juta dan fixed cost tambahannya itu 2 juta, maka hasilnya 6 juta rupiah. Maka adanya kenaikan volume penjualan sebesar 30%. Terus kita hitung penjualan sebelumnya ditambah dalam kurung kenaikan dikali penjualan sebelumnya. Ya, maka kita masukkan angkanya 1000 ditambah dalam kurung angka kenaikannya 30% dikali 1000, maka hasilnya 1300 botol. Kita hitung pendapatan yang baru, yaitu TR sama dengan harga jual per botol dikali jumlah botol atau quantity. Maka 15.000 dikali yang tadi yang baru, yang ini itu sebesar 1300 botol,
Maka dengan hasil 19.500.000 rupiah 19.015.500.000 rupiah. Selanjutnya TFC baru dengan rumus TFC dikali variable cost dikali quantity baru yang ini yang ada kenaikan. Nah, maka masuk angkalah 5.000 dikali 1.300. Maka dengan hasil 6.500.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung total biaya baru atau total TC. Maka rumusnya TC FC ditambah FC baru TFC tambah TFC baru. Maka TC sama dengan hasil 12.500.000 rupiah 15.000 rupiah. Selanjutnya yaitu laba baru. Nah, dengan hasil laba sama dengan tadi 9.500.000 rupiah dikurangin 12.500.000 rupiah. Nah, maka dengan hasil 7 juta rupiah. Nah, kita bandingkan adanya kenaikan atau tidak dari yang sebelumnya dan sesudah. Maka kita perhitungkan kenaikan laba. Dengan rumus laba sesudah kampanye dikurangin laba sebelum kampanye. Maka kita masukkan angkanya, yaitu angka sesudah kampanye yaitu sebesar 7 juta rupiah dikurangin laba sebelum kampanye yaitu sebesar 6 juta rupiah. Maka dia dapat dihasilkan sebesar adanya kenaikan sebesar 1 juta rupiah. Nah, dapat kita simpulkan dari hasil perhitungan ini, maka saya sebagai seorang manajer sangat menyetujui dengan adanya usulan kampanye iklan digital tersebut, karena meskipun biaya tetap meningkat sebesar 2 juta rupiah dan adanya peningkatan penjualan sebesar 30% mampu menaikkan laba perusahaan yang awalnya hanya 6 juta rupiah menjadi 7 juta rupiah. Maka dengan demikian perusahaan memperoleh tambahan laba sebesar 1 juta rupiah dan adanya brand awareness perusahaan juga meningkat. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.